Pernah nggak sih kebayang punya rumah pohon yang tinggi? Asik banget kali ya untuk kita bisa menikmati udara segar dan juga menikmati pemandangan di sekitarnya. Nah, ngomongin soal rumah pohon, ya, punya rumah di atas pohon dengan ketinggian 10 sampai dengan 15 meter, mungkin jiper kali ya. Tapi buat orang-orang suku Korowai di pedalaman Papua itu sudah menjadi kebiasaan mereka karena memang ada alasan kenapa mereka seperti itu. Nah, dari kebanyakan literatur yang ada, keberadaan suku Korowai baru saja ditemukan dan diperkenalkan kepada dunia luar sekitar 40 tahun lalu di lubuk pedalaman Papua. Umumnya, suku Korowai tinggal di kawasan hutan sekitar 150 km dari Laut Arafura. Nah, sampai sekitar tahun 1975, suku Korowai hampir tidak melakukan kontak dengan dunia luar. Mereka hanya mengenal di antara mereka dan beberapa suku di sekitar mereka saja. Nah, ini ada beberapa fakta unik sekaligus menarik tentang suku Korowai yang ada di Papua. Juga alasan kenapa mereka tinggal di atas pohon. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan sahabat klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kondisi pertama kali ditemukan. Konon, sebelum ditemukan, suku ini pernah mengalami masa kanibalisme yang mengerikan. Kontak suku Korowai dengan dunia luar pertama kali tercatat ketika misionaris asal Belanda Johannes Veldwins secara tidak sengaja pada 4 Oktober 1978. Merasa diterima dengan baik, Johannes memutuskan untuk tinggal bersama dengan suku tersebut selama beberapa tahun. Selama tinggal di sana, dia berhasil mempelajari sedikit demi sedikit bahasa Aoyu Damut, bahasa tradisional suku Korowai yang digunakan oleh sehari-hari. Setelah kontak itu, sekitar tahun 1980 kemudian dibangun sekolah dasar dan klinik kesehatan rawat jalan. Tinggal di atas pohon yang tinggi. Ciri khas fisik dan penampilan suku Korowai tak ubahnya dengan suku lain yang ada di Papua. Namun mereka salah satu suku di Papua yang tak mengenakan koteka. Sejauh ini tercatat populasi mereka kurang lebih ada 3.000 orang. Satu lagi, keunikan dari suku ini selain tidak menggunakan koteka, suku Korowai hidup dan tinggal di atas pohon yang sangat tinggi. Rumah yang mereka buat biasanya terletak di bagian dahan dengan ketinggian mencapai 15 hingga 50 meter. Konon, selain untuk menghindari serangan binatang buas, suku Korowai juga membangun rumah di atas pohon bertujuan agar terhindar dari gangguan dari roh jahat. Mereka juga takut terhadap serangan roh jahat yang biasa disebut laleo atau iblis yang kejam. Menurut kepercayaan suku Korowai, laleo merupakan makhluk menyerupai manusia yang menyeramkan dan berjalan seperti mayat hidup dan berkeliaran pada malam hari. Mereka percaya bahwa semakin tinggi rumah yang mereka buat, maka akan semakin terhindar dari gangguan roh-roh jahat. Proses membuat rumah pohon. Dalam pembuatan rumah di atas pohon ini, suku Korowai tidak sembarangan dalam memilih pohon. Mereka akan memilih pohon-pohon yang besar dan juga kokoh untuk dijadikan sebagai fondasi rumahnya. Kemudian, pucuk pohon tersebut digunduli dan dijadikan sebagai hunian rumah mereka. Semua bahan yang digunakan untuk pembuatan rumah tinggi ini terbuat dari bahan alami. Kerangka rumahnya pun terbuat dari batang-batang kayu kecil, sedangkan lantainya menggunakan cabang pohon. Kemudian mereka juga memanfaatkan kulit pohon sagu dan daun hutan sebagai dinding dan juga atap rumahnya. Selain itu, semua bahan tersebut diikat menggunakan tali yang berasal dari ranting atau akar yang kuat. Biasanya pembuatan rumah pohon ini bisa memakan waktu sekitar 7 hari.
Dan mereka, suku ini juga masih memegang teguh adat istiadat leluhurnya. Sehingga sebelum mendirikan rumah tersebut, suku Korowai akan melakukan ritual malam terlebih dahulu guna mengusir roh jahat. Rumah pohon ini juga biasanya hanya bertahan hingga 3 tahun lamanya. Hal tersebut dikarenakan rumah mereka hanya menggunakan bahan-bahan alami saja. Jadi gimana sahabat pojok terang? Pada berani dan mau nyoba nggak nih nginep di rumah suku Korowai? Macetnya aja udah PR banget ya pasti, tapi menantang juga sih. Oke, sampai bertemu di Papua. Sampai bertemu di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.